Seperti diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, pelayanan pendidikan selayaknya diberikan secara adil dan merata. Tak boleh membedakan status dan strata, apalagi mendiskriminasikan anak-anak bangsa yang tercipta istimewa. Sejak ditunjuk secara resmi menjadi sekolah inklusi, Sekolah Marsudirini Telaga Kahuripan Bogor terus menjaga konsistensi, melayani seluruh masyarakat tanpa tendensi, menerima setiap siswa dengan beragam kondisi, mendidik dengan cinta dan sepenuh hati. Kami hadir untuk Anda semua, lebih dekat dengan Sekolah Inklusi Marsudirini. Kemanusiaan itu seperti terang pagi. Sehingga ketika orang tersebut Pemirsa, bincang-bincang santai kita kali ini akan mengangkat tema lebih dekat dengan Sekolah Inklusi Marsudirini. Telah hadir di hadapan saya Bapak FX Andang Endarno. Pak Andang, silakan memperkenalkan diri. Baik, nama saya adalah Francisco Saverius Andang Endarno. Saya sudah 10 tahun berada di Sekolah Marsudirini dan peran saya di sini adalah sebagai salah satu pengelola sekolah inklusi. Sedangkan untuk basic pendidikan saya adalah pendidikan bimbingan konseling. Oke, terima kasih. Pak Andang, supaya masyarakat semuanya tahu, sebenarnya sekolah inklusi itu apa? Sekolah inklusi adalah sekolah reguler atau sekolah umum yang melayani seluas-luasnya kepada seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan belajar seperti hambatan fisik, emosional, kecerdasan, serta anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata atau sering disebut sebagai gifted, untuk belajar bersama-sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dengan mengadaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan fasilitas. Sekarang secara spesifik, tujuan didirikannya sekolah inklusi itu sendiri apa? Selain untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang kedua adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah, untuk menekan angka tinggal kelas serta putus sekolah, dan yang paling penting di sini adalah untuk menghargai segala bentuk keanekaragaman dan tidak diskriminatif, serta untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang ramah. Tentang pelayanan, bentuk pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh Sekolah Marsudirini sebagai sekolah inklusi? Sekolah Marsudirini mengangkat 3 pendekatan, Pak Dion ya. Yang pertama adalah pendekatan mainstream, di mana anak berkebutuhan khusus ini ditempatkan di sekolah reguler yang mengalami hambatan fisik dan fisiologi. Fisik sendiri adalah seperti hambatan sensor motor, seperti kerusakan sensor motor tangan ataupun kaki. Serta untuk fisiologi adalah anak-anak yang mengalami gejala penyakit tertentu yang akan menghambat pelajaran seperti penyakit asma. Itu adalah mainstream. Yang pendekatan kedua adalah integrasi, Pak, di mana anak-anak berkebutuhan khusus ini ditempatkan di kelas reguler yang anak-anak tersebut mengalami kesulitan di mata pelajaran tertentu, sehingga anak-anak ini harus ditarik di ruang khusus, dilayani di ruang khusus oleh guru khusus juga untuk mendapatkan pelajaran yang sama dengan kelas reguler, karena anak-anak ini yang pertama yang kedua tadi tidak mengalami hambatan di kecerdasan, supaya anak-anak ini bisa belajar lebih maksimal.
Yang ketiga adalah pendekatan inklusi, di mana anak-anak ini akan diadaptasi dengan kurikulumnya, karena anak-anak ini mengalami banyak hambatan di seluruh mata pelajarannya. Di sekolah Marsudiri ini sendiri, kategori anak berkebutuhan khusus seperti apa yang bisa diterima? Mungkin lebih disebut adalah hambatan belajarnya ya Kak ya, ya Pak ya. Di sini ada hambatan fisik, ada hambatan visual, hambatan pendengaran, hambatan perilaku, hambatan kecerdasan, serta hambatan komunikasi. Untuk kejelasannya di lain waktu akan saya jelaskan satu persatu, karena itu akan panjang sekali. Oke. Fasilitas seperti apa saja yang dimiliki oleh sekolah Marsudiri ini untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus? Ya, tentu yang paling penting adalah gedung ya. Untuk sekolah inklusi harus memiliki gedung. Seperti di sini, sekolah Marsudiri sudah memiliki gedung yang sangat luar biasa, di mana anak-anak ini bisa belajar selain dari akademik, anak-anak juga bisa dibimbing dari motorik dan kemandirian di gedung ini juga. Serta harus disiapkan pula beberapa lahan untuk mengembangkan talent anak itu, seperti lahan pertanian, lahan peternakan, memasak, dan lahan-lahan lainnya yang sudah dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain. Itu dari fasilitas fisik. Sedangkan dari non fisik adalah dari tenaga pendidiknya sendiri Pak Dion ya. Puji Tuhan, di sekolah Marsudiri ini sudah memiliki guru pembimbing untuk mengelola sekolah inklusi sendiri. Dari dinas, kita sudah aktif dengan beliau untuk mempelajari sekolah inklusi sendiri itu apa. Kita juga dibimbing dari seksi kurikulum, dari dinas pendidikan juga mengirimkan salah satu rekan untuk membimbing kurikulumnya sendiri. Yang akhirnya sekarang kita sudah bisa mandiri untuk mengelola kurikulum anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Yang ketiga adalah terapis, di mana sudah disiapkan orang tua maupun di sekolah. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga adalah untuk anak-anak tertentu dia membutuhkan shadow teacher, di mana tugas dari shadow teacher sendiri ini adalah sebagai jembatan informasi ketika kegiatan KBM di kelas supaya pembelajaran bisa lancar. Tentang tenaga pendidiknya sekarang, apa background? Bagaimana basic dari tenaga pendidik khususnya yang melayani khusus anak-anak berkebutuhan ini? Ya, dari saya sendiri di sini basic saya adalah bimbingan konseling. Di sekolah Marsudiri ini juga memiliki beberapa rekan guru yang dia dari lulusan dari lembaga psikologi, serta dari pendidikan sendiri, dari pendidikan guru sendiri. Oke. Lalu bagaimana dengan kurikulumnya? Seperti apa kurikulum yang diterapkan khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah Marsudiri ini? Di sekolah Marsudiri ini memiliki dua pendekatan kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum adaptasi SARA, di mana anak-anak ini belajar didasarkan dengan kurikulum sesuai dengan standar pemerintah. Yang kedua adalah adaptasi isi, di mana anak-anak ini belajar sesuai dengan kemampuan, berarti di sini di bawah standar pemerintah. Oke. Barangkali masyarakat ada yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah Marsudiri ini. Bagaimana prosedur penerimaan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah Marsudiri ini? Tidak berbeda jauh dengan anak-anak yang lainnya ya. Yang pertama harus melewati dengan adanya tes tertulis. Yang kedua adalah mengisi forms, di mana orang tersebut harus mengisi sebuah pernyataan ataupun pertanyaan yang sudah disiapkan oleh pihak tim inklusi sendiri untuk mengetahui histori anak tersebut. Jika dibutuhkan trial class, ini yang tidak diikuti anak-anak yang lain, tapi untuk anak berkebutuhan ada yang membutuhkan trial class. Yang keempat adalah observasi lapangan, interview dengan orang tua, serta yang tidak kalah penting dan harus adalah adanya catatan dari lembaga psikologis tentang kondisi anak tersebut, supaya dari kita tidak salah dalam memberikan pendekatan. Oke, pertanyaan terakhir Pak Andang, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, terutama orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus,
termasuk juga bagaimana peran orang tua masyarakat luas yang tidak memiliki anak berkebutuhan khusus dalam rangka mendukung pendidikan inklusi. Ya, untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, terutama yang menyekolahkan di sini ya, di Sekolah Marsudi ini, yang paling pertama adalah sebuah penerimaan, di mana orang tua itu bisa menerima seutuhnya bahwa orang tua tersebut bisa menerima kondisi anaknya tersebut, baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Yang mengalami hambatan yang sudah saya sebutkan tadi adalah penerimaan seutuhnya. Pengenalan anak seutuhnya, baik itu secara kelebihan maupun kekurangannya. Pengenalan secara mendalam ya, lebihnya anak saya itu apa, kekurangannya apa, sehingga ketika orang tua tersebut menyekolahkan ke Marsudi ini, dari pihak sekolah itu bisa mendapat gambaran, sehingga kedepannya sekolah juga tidak salah dalam memberikan pendekatan. Yang tidak kalah penting adalah sebuah kerjasama. Oke, Pak Andang, terima kasih banyak sudah hadir di sini, sudah mau berbagi dengan masyarakat semuanya. Sukses selalu untuk Anda, sukses untuk Sekolah Marsudi ini. Pemirsa, demikian bincang-bincang santai kita dalam tema lebih dekat dengan Sekolah Inklusi Marsudi ini. Sampai jumpa di tayangan yang akan datang. Tak ada seorang pun anak yang dapat menolak. Andai ia terlahir berbeda, tak sempurna. Bukankah itu semua kehendak Sang Maha Kuasa? Maka tak boleh seorang pun memandang sebelah mata, apalagi menghilangkan hak-hak mereka, termasuk hak mereka untuk menerima pendidikan. Keberadaan sekolah inklusi menjadi harapan bahwa setiap anak di negeri ini tanpa kecuali akan sanggup menggapai cita-cita di masa depan.